Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat dan selalu bahagia. Amin. amin. Sintayong membuat sebuah posting di Instagramnya yang menyatakan bahwa dia akan ikut mundur kalau Ketua Umum PSSI harus mundur. Dan Iya, ini banyak sekali orang yang membuat perspektif dari eh, tulisan STY ini. Wah, ini STY dijadikan bumper ya oleh Iwan Bule gitu kan. Ada kurang lebih iya, seperti itu. Karena kita ingat betul. juga ya bahwa STY ini kan sangat diinginkan oleh masyarakat bola Indonesia untuk terus menjadi eh, pelatih timnas Indonesia. Tetapi ketika dia menyatakan mundur, orang juga berpikiran, loh, apa urusannya STY dengan kasus Kanjuruhan kok ketika Kanjuruhan ini menuntut Ketua Umum PSSI untuk mundur kok tiba-tiba STY menyatakan ingin ikut mundur juga gitu. Hmm. Pung, ada komentar nggak mengenai hal ini? Ya, mungkin itu adalah apa ya, sebuah statement yang dipotong-potong gitu sebetulnya. Itu adalah statement yang tidak utuh kalau menurut saya. Mhm. Karena dalam postingan Instagramnya STY itu sebetulnya memandang bahwa tim yang dia bawa, apa kepelatihan yang dia bawa itu juga buah dari sebuah kerja bersama, teamwork. Teamwork itu juga kan meliputi dia sendiri sebagai pelatih kepala, kemudian ada asisten pelatih, ada apa translator, si JJ itu, kemudian ada juga terapis, kemudian ada juga tim manajemen, dan termasuk di dalamnya adalah kepengurusan-kepengurusan yang ada di PSSI. Jadi kalau memang kemudian muncul statement atau muncul perspektif yang berbeda dari pandangan netizen mengenai statementnya STY, itu saya pikir mungkin mereka tidak memandang utuh ya Hmm. statementnya STY itu seperti apa. Jadi Hmm. hanya meng-highlight bahwa kalau ketum PSSI mundur, STY akan mundur. Tapi dia tidak Hmm. melihat konteksnya seperti apa, gitu loh Hmm. bro. Kira-kira Hmm. konteksnya seperti apa, Bro? Ya kan tadi saya katakan bahwa STY memandang bahwa keberhasilan atau kegagalan sebuah tim itu tidak hanya ditentukan oleh satu orang, gitu Mhm. loh. Tidak hanya ini adalah tanggung jawab seseorang, ini adalah kontribusi satu orang. Tapi dia melihat bahwa keberhasilan sebuah tim itu adalah kontribusi dari banyak pihak. Bahkan kadang-kadang yang tidak kita pikirkan bahwa orang tersebut punya kontribusi, ternyata menurut pandangan STY orang itu juga ikut berkontribusi. Sebagai contoh Hmm. terapis gitu ya, Mhm. terapis aja yang katakanlah mungkin dalam bayangan kita apa sih gitu tugasnya. Tapi Mhm. dia bisa menurut anggapannya STY, menurut perspektifnya STY, mereka adalah orang-orang juga yang ikut berkontribusi dalam keberhasilan atau kegagalan sebuah tim. Nah, apalagi ini ada hubungannya dengan Ketua Umum PSSI yang selama ini menjadi semacam partner buat STY. Nah, Mhm. mungkin STY menganggap bahwa kepengurusan PSSI di luar segala kontroversinya ya, Mhm. eh, kepengurusan PSSI ini ya sangat ini ya sangat bisa berkomunikasi, sangat punya chemistry dengan STY. Jadi STY juga punya kekhawatiran bahwa kalau terjadi perubahan kepengurusan di PSSI itu juga akan berpengaruh terhadap kinerjanya nanti. Karena STY punya anggapan ini adalah kerja teamwork gitu loh. Ya, ya, Hmm. ya bisa jadi sih seperti itu ya. Katakanlah, Hmm. mungkin orang akan melihat bahwa sebuah apa namanya domain ya atau apa irahnya Uh-uh. sebuah area ya. Area Ya, yang dengan dikasuskan Juruhan memang STY tidak terlibat di dalam kasus itu. betul. Betul. Tetapi di kasusnya STY sendiri dalam hal ini Timnas Indonesia, di mana di situ juga ada Ketua Umum PSSI, maka ketika di domain atau di ranahnya Kanjuruhan ini Ketua Umum harus mengundurkan diri, maka mau tidak mau di domain atau di ranahnya Timnas Indonesia juga akan kehilangan
sosok ketua umum itu sendiri kan, seperti itu. Betul, betul. Sehingga ikut berdampak, mau tidak mau timnas Indonesia akan ikut terdampak kalau misalkan ketua umumnya harus mengundurkan diri. Dan itu Betul. bagi timnas Indonesia secara keseluruhan itu akan berdampak dan juga memiliki resiko yang mungkin jauh lebih tinggi. Dan saya pikir itu adalah alasan yang masuk akal juga kenapa ketika STY disodori untuk memperpanjang kontrak ya selama 4 tahun lagi katakan. STY tidak mau mengambilnya sekarang dan inginnya nanti. Kenapa? Karena mungkin juga pengaruh dari atau ingin juga STY melihat nanti siapa yang akan menjadi ketua umum. Karena kan tahun depan akan ada pergantian akan ada pemilihan ketua umum ya, itu yang akan terjadi. Apakah ketuanya masih tetap atau berganti kan kita tidak tahu, dan itu juga kelihatannya yang menjadi patokan bagi STY untuk memperpanjang atau tidak. Karena bagaimanapun juga pimpinan ini kan berbeda-beda ya. Contoh adalah seorang satu tim ketika pimpinannya diganti itu akan ada dampak terhadap sebuah tim. Contoh, ada pimpinan yang secara ilmiah juga disebutkan adalah orang yang berperilaku melayani tim. Jadi apa saja kebutuhan tim itu akan diberikan oleh pimpinan. Kebutuhan ini sehingga timnya itu menjadi bergerak dengan lebih baik gitu ya. Tapi juga jangan salah, ada juga tim pimpinan yang menuntut timnya untuk bisa bergerak gitu. Kan ada yang melayani ya. Ya, yang melayani tadinya yang satu melayani, gitu. yang satu ingin dilayani gitu. Dilayani, betul. Ya, jadi ini kan juga perubahan seperti itu. Itu bisa berdampak kepada tim. Dan ini yang tidak diketahui atau menjadi sebuah tanda tanya besar bagi STY. Ini nanti ke depannya akan seperti apa gitu. Ada komentar Bro mengenai ini? Sebetulnya penjelasan Bro Eri sangat masuk akal menurut saya ya. Bahwa mungkin saja STY juga melihat, kan STY juga punya ini ya, punya perspektif bahwa ini adalah tim kerja tim ya. Dan selama ini di bawah kepengurusan mungkin kepengurusan ketua PSSI yang sekarang Pak Iwan Bule, STY itu merasa lebih nyaman ya, karena dia merasa disupport habis gitu loh, disupport habis-habisan. Mungkin dalam hal ini kalau kita melihat dari kacamata ilmiah, kacamata manajemen ya, bagaimana perilaku seorang bos itu bisa berpengaruh terhadap timnya. Nah, ini mungkin tipe yang dimiliki oleh Iwan Bule adalah tipe yang melayani timnya. Jadi apapun kebutuhan timnya dia support gitu loh. Jadi inilah yang membuat STM berpikir bahwa ini yang membuat juga keberhasilan dalam tanda kutip, keberhasilan walaupun masih ini ya, masih panjang ya jalannya. Tapi ini adalah dia melihat bahwa ini adalah keberhasilan ini adalah kontribusi orang-orang ini gitu loh. Orang-orang yang siap melayani, orang-orang yang siap berkontribusi. Nah, cuma persoalannya adalah kalau kita berhadapan dengan rencana PSSI yang bertransformasi, tentu ini kan menjadi sebuah dilema, menjadi seperti buah si malakama gitu loh. Tinggal bagaimana caranya kita mencari solusi yang paling tepat untuk menghadapi ini. Karena biar bagaimanapun belakangan ini STY kan akan dihadapi oleh agenda-agenda yang besar. Apalagi rencana kemudian perekrutan STY pun juga punya memang difokuskan untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia. Gitu loh. Nah, walaupun pada akhirnya STY juga bisa membawa under 20 bisa masuk ke Piala Asia, kemudian tim senior juga bisa masuk ke Piala Asia, itu kan sebuah berkah ya. Jadi sebuah berkah yang bisa menunjukkan hasil dari sebuah tim yang solid, dianggap seperti itu. Nah, kalau Bro Eri juga menyinggung masalah kontrak STY yang belum sampai saat ini STY belum mau ngomong apa-apa, mungkin betul dia masih menunggu siapa orang yang kemudian akan menggantikan kalau misalkan terjadi pergantian ini ya menjadi ketum atau menjadi orang-orang pejabat elit di PSSI. Apakah orang-orang ini
juga bisa bekerja sama dengan STY atau tidak, itu tergantung bagaimana STY melihatnya nanti. Ya. Tentu kabar yang seperti ini juga kan sebetulnya meresahkan kita juga gitu loh bro. Betul. Karena ya itu tadi, di tengah kita sedang berusaha menanjak prestasi, kemudian timbul persoalan Kanjuruhan yang malah berusaha untuk melakukan transformasi di tubuh PSSI. Ya suka atau tidak suka, memang PSSI bermasalah dalam hal ini ya. Saya tidak melihat PSSI sebagai sebuah entitas individu, tapi PSSI sebagai sebuah lembaga, sebagai institusi. Itu memang ada persoalan-persoalan besar yang memang butuh untuk dilakukan pembenahan gitu loh. Tapi jangan sampai pembenahan ini juga memakan korban. Itu sih sebetulnya yang menjadi inti dari apa yang ingin saya sampaikan sebetulnya gitu loh bro. Ya. Nah, kira-kira korbannya siapa? Nah itu dia. Kalau kita bicara ya, aduh juga bingung nih. Saya karena gini, kan ada juga selain statement dari STY ya menyebutkan bahwa ini adalah tim kerja tim. Bahkan juga ada statement dari pemain-pemain yang sepertinya juga menyayangkan kalau terjadi pergantian kepengurusan, terutama di ketua umum ya. Karena sepertinya pemain-pemain juga merasa nyaman ya dengan apa? Dengan kepemimpinan Pak Iwan gitu loh, Pak Iwan Bule ini. Nah, cuma ya itu tadi kan kita tidak bisa berhenti pada satu statement dari individu per individu. Karena yang kita butuhkan bagaimana PSSI bisa bertransformasi, tapi tim yang sedang berjalan ini itu tetap dalam track-nya gitu loh. Tinggal bagaimana formulanya nih yang berusaha dicari gitu, bro. Iya, betul. Ya, kita lihat aja ke depannya akan seperti apa. Menurut Sobat sendiri, apakah STY harus mundur atau haruskah juga Ketua Umum harus mundur? Silakan tulis di kolom komentar. Saya kira sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.